Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan melihat video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham AEGS yang akan IPO ataupun listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas, yaitu menganalisa prospektus, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, menganalisa arus kas, menganalisa valuasi, menganalisa underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama saya akan bahas mengenai background dari perseroan. PT Anugrah Spare Parts Sejahtera berdiri pada tahun 2015. Perusahaan berfokus pada manufaktur produsen filter oli, solar, udara, dan kabin AC untuk otomotif. 2015 berdiri dan memulai proses produksi. 2018 menerbitkan merek dagang kami AEGIS. 2020 mulai tersedia di berbagai toko online. 2021 mulai melakukan impor dari luar negeri. 2023 mulai melakukan ekspor produk. Nah, ini adalah visi misi dari perseroan. Berikut ini adalah produk-produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh perseroan. Ini adalah filter oli, filter solar, filter udara, filter kabin AC. Nah, ini adalah produk-produknya. Nah, untuk sebaran pasar, perseroan tidak hanya menjual di dalam negeri, tapi mulai 2023 sudah merambah ke luar negeri ataupun ekspor. Nah, ini adalah sumber daya manusianya. Jadi perseroan per 28 Februari 2023 memiliki 64 karyawan. Lalu untuk persaingan usaha atau kompetitornya di sini ada PT Slamet Sampurna dengan kode saham SMSM. Nah, ini perusahaan yang sudah lama dan perusahaan besar. Lalu ada PT Jimco, PT Duta, lalu barang impor. Selain itu di pasar e-commerce, distributor perseroan juga mengalami persaingan dengan para penjual yang menjual produk serupa dengan perseroan dengan harga yang ekonomis di berbagai e-commerce, namun dengan kualitas yang belum terjamin. Hingga saat ini belum terdapat standarisasi nasional untuk filter otomotif yang dijual di pasar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO AEGS. Jadi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 400 juta lembar saham atau 4 juta lot. Nah, ini tergolong besar ya Sobat Cuan untuk kategori perusahaan papan akselerasi. Lalu AEGS juga memberikan waran 4:1, jadi bagi yang punya 4 saham AEGS akan mendapatkan 1 waran gratis AEGS. Persentase publiknya 39,7% dan ini bisa saya kategorikan ini sangat besar ya untuk perusahaan publik melepas sahamnya ke publik. Harga penawarannya dari harga 90 sampai dengan harga 100, harga ARA-nya itu 10% ya ARA dan ARB-nya karena masuk dalam papan akselerasi. Harga ARA-nya di harga 99 naiknya 10%. Lalu apabila nanti harga IPO di harga 100, maka harga ARA-nya 110 atau naik 10%. Lalu harga ARB-nya apabila harga IPO-nya ditetapkan di harga 90, maka ARB-nya di 81 atau minus 10%. Apabila nanti harga IPO-nya di harga 100, maka harga ARB-nya di harga 90 atau minus 10%. Perolehan dana IPO dari 36 miliar sampai dengan 40 miliar. Masa book buildingnya dari tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus. Masa offeringnya 4 September sampai dengan 7 September. Listingnya direncanakan pada tanggal 11 September. Tadi sudah saya singgung bahwa AEGS akan masuk dalam papan akselerasi. Underwriter-nya yaitu Sinhan Sekuritas Indonesia yang sebelumnya sudah kami bahas juga, yaitu perusahaan RSCH yang dibawakan oleh PT Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH. Lalu untuk penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum atau IPO, satu, sebanyak 10,3 miliar rupiah akan digunakan perseroan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada di atasnya. Nah, ini pemiliknya yaitu Dr. Andas Sani Sumawi Suwanta, sifat hubungannya terafiliasi
beliau ini adalah istri dari pemegang saham utama atau pengendali. Lalu yang kedua, sebanyak-banyaknya 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru di atas tanah. Lalu sebanyak-banyaknya 9,16% akan digunakan perseroan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perusahaan. Dan yang terakhir, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, modal operasional, dan atau digunakan untuk pembelian persediaan perseroan di antara lain namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini adalah hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawas perseroan sebelum IPO. Jadi, pemegang saham utama atau pengendalinya yaitu Dr. Josephat Suwanta Sinaria. Selain itu juga beliau memiliki 41% di PT M Health Bank Racing Care, lalu 99% di Indo Health Bridge Private Limited, dan 33% di PT Sinaria Bersaudara. Untuk Bapak Oijohan Sinatra Sumawi memegang 4,18%, lalu Jehan Sumawi Putra memegang 4,13%. Lalu setelah adanya IPO, maka susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. Dr. Josephat Suwanta Sinaria memegang 55,2%, Oijohan Sinatra Sumawi memegang 2,52%, Jehan Sumawi Putra memegang 2,49%, lalu masyarakat memegang 39,76%. Lalu selanjutnya yaitu pengalihan saham oleh para pemegang saham pendiri. Kesimpulannya, maka sehubungan dengan ketentuan di atas, Oijohan Sinatra Sumawi, Jehan Sumawi Putra, dan Dr. Josephat Suwanta Sinaria tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perseroan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana Aturan POJK nomor 25, POJK nomor 4 tahun 2017. Sedangkan Dr. Josephat Suwanta Sinaria sebagai pemilik manfaat tidak akan mengalihkan saham perseroan yang dimilikinya secara sukarela dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi ketiga pemegang saham sebelumnya atau yang besar ini tidak akan menjual kepemilikan saham mereka saat opening market. Lalu selanjutnya berikut ini adalah profil dari Dewan Komisarisnya. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi. Sebelumnya sudah saya bahas mengenai menganalisa prospektus, selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Untuk total aset AEGS ini cenderung sedikit meningkat ya. Tahun 2021 total asetnya 34,3 miliar, lalu 2022 34,7 miliar. Lalu per 28 Februari itu meningkat jadi 36,1 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan di aset lancar yaitu dari yang sebelumnya 17 miliar jadi 18 miliar. Sedangkan untuk jumlah aset tidak lancarnya ini cenderung turun tipis ya, dari 17,7 miliar jadi 17,4 miliar. Lalu untuk rincian aset lancar di sini jumlah aset lancar perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 18,6 miliar. Terdapat kenaikan aset lancar sebesar 1,6 miliar atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan aset lancar tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 17 miliar rupiah. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar 3 miliar atau sebesar 202%. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas penjualan dari pelanggan, pinjaman kepada pemegang saham,
serta kenaikan atas uang muka sebesar 247 juta atau sebesar 65%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada uang muka pembelian, namun di sisi lain terdapat penurunan pada nilai piutang usaha dari pihak ketiga sebesar 1,1 miliar atau sebesar minus 22%. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pembayaran piutang usaha dari pihak ketiga dan penurunan atas nilai persediaan sebesar 522 juta atau sebesar minus 5%. Hal ini disebabkan adanya penurunan barang dagangan dan persediaan dalam proses manufaktur. Nah, ini untuk kas dan banknya meningkat ya dari yang sebelumnya 1,4 miliar jadi 4,5 miliar. Lalu ini adalah piutang usahanya. Persediaannya terbesar dari pos bahan baku. Lalu untuk aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini terbesar dari pos aset tetap. Jumlah aset tidak lancar perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 17,4 miliar atau mengalami penurunan sebesar 283 juta atau minus 2% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar 17,7 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap perseroan sehubungan dengan depresiasi periode berjalan. Nah, ini untuk aset tetapnya terbesar dari penilaian mesin. Lalu selanjutnya mengenai liabilitas AEGS. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, untuk liabilitasnya ini naik tipis ya dibandingkan tahun 2023 dengan 2022. Untuk 2021 liabilitasnya 20,5 miliar, lalu turun tipis di 2022 20,1 miliar, lalu naik di per 28 Februari 2023 sebesar 21,3 miliar. Untuk liabilitas terbesarnya ini dari pos liabilitas jangka panjang, terutama dari utang kepada pemegang saham. Nah, ini ada kenaikan dari sebelumnya 14,8 miliar jadi 16,3 miliar. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya ini cenderung turun tipis dari 4,9 miliar jadi 4,6 miliar. Mari kita bahas satu persatu. Untuk liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka pendek perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 4,6 miliar rupiah, di mana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 300 juta atau minus 6% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 4,9 miliar. Penurunan liabilitas jangka pendek ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 375 juta atau sebesar minus 18%, serta kenaikan atas liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar 50 juta atau sebesar 67%. Mari kita lihat liabilitas jangka pendeknya ini apa saja. Nah, ini utang usaha kepada pihak ketiga. Lalu ini utang bank jangka pendeknya, yaitu perseroan berutang kepada Bank Mandiri sebesar 2,6 miliar dengan tingkat suku bunganya 3,14%. Agunan kreditnya yaitu Biliet Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Dr. Josephat Juwanta Sinaria dengan nominal 3 miliar rupiah. Lalu untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya, jumlah liabilitas jangka panjang perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 16,6 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1,4 miliar atau sebesar 10% dari liabilitas jangka panjang perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar 15,2 miliar. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya utang kepada pemegang saham sebesar 1,5 miliar rupiah atau sebesar 10% dan terjadinya penurunan pada nilai liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar minus 43 juta atau sebesar minus 21%. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini utang kepada pemegang sahamnya meningkat
Dari yang tadi 14,8 miliar lalu jadi 16,3 miliar rupiah. Nah, utangnya kepada siapa? Nah, di sini perseroan berutang kepada Dr. Josephat Suwanta Sinaria sebesar 16,3 miliar. Berdasarkan surat perjanjian utang piutang tanggal 1 Oktober 2015, perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dana sebesar-besarnya 30 miliar dari Dr. Josephat Suwanta Sinaria yang digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan yang akan dibayarkan pada satu kali setiap akhir tahun pembukuan perusahaan atas sisa jumlah outstanding pada periode tersebut. Perusahaan membayar penuh nilai pokok utangnya atau dengan konversi menjadi saham tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dikenakan bunga. Jadi awalnya perseroan ini memiliki utang 30 miliar, saat ini tersisa 16,3 miliar. Lalu utang ini tidak dikenakan bunga. Nah, nanti selanjutnya utang ini bisa dibayar penuh nilai pokok utangnya atau bakal dikonversi menjadi saham. Lalu untuk total ekuitasnya, jumlah ekuitas perseroan untuk tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 14,7 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 163 juta atau sebesar 1,1% dari ekuitas perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 14,6 miliar rupiah. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan dari meningkatnya saldo laba karena laba bersih pada periode Februari 2003. Selanjutnya akan saya bahas mengenai menganalisa laba rugi. Pertama dari pendapatan atau penjualannya. Nah, di sini dari 2021 ke 2022 ada peningkatan dari yang sebelumnya 17 miliar jadi 27 miliar. Lalu per 2 bulan 2023 ini sebesar 3,8 miliar. Lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 3,6 miliar rupiah. Penjualan perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 3,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 232 juta atau sebesar 6,4% dari penjualan perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar 3,6 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan spare part yang berupa filter oil, filter air, dan filter kendaraan bermotor. Nah, ini pendapatnya dari mana saja. Untuk penjualan lokal menyumbang 3,4 miliar, lalu untuk penjualan ekspor 366 juta. Sebelumnya sudah saya bahas juga bahwa perseroan per tahun 2023 sudah melakukan penjualan ekspor, sehingga perseroan sudah mendapatkan hasilnya sebesar 366 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah penjualan lokalnya. Lalu untuk laba bruto itu selisih antara penjualan dengan beban pokok penjualannya. Laba bruto perseroan untuk 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 686 juta atau mengalami kenaikan sebesar 51 juta atau sebesar 8,14% dari laba bruto perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar 634 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan spare part yang berupa filter oil, filter air, dan filter kendaraan bermotor. Lalu ini beban pokok penjualannya. Ini beban umum dan administrasi, pendapatan atau beban lain bersih, lalu adanya beban bunga dan keuangan. Maka laba bersih periode tahun berjalannya adalah sebagai berikut. Untuk laba bersih periode berjalan, untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar 163 juta atau mengalami peningkatan sebesar 65 juta atau sebesar 67,5% dari laba bersih periode tahun berjalan perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar 97 juta. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan perseroan. Nah, ini untuk laba bersihnya meningkat ya tiap tahun 2021 122 juta.
2022 825 juta, lalu 2023 apabila disetahunkan ini bisa mengalahkan laba bersih tahun 2022. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Pertama dari arus kas aktivitas operasi. Untuk kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah 1,5 miliar rupiah dibandingkan dengan pada periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 ini minus untuk arus kas operasinya 230 juta. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasinya ini ada minus 49 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan kendaraan operasional perusahaan. Lalu untuk dari pendanaannya di sini ada surplus 1,5 miliar rupiah. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 adalah 1,5 miliar rupiah dibandingkan dengan 174 juta pada periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Karena peningkatan tersebut didorong oleh pencairan pinjaman bank sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku perseroan. Sehingga kenaikan bersih kas dan banknya ini sebesar 3 miliar. Karena dari aktivitas operasinya ini surplus 1,5 miliar dan untuk aktivitas pendanaan perseroan juga mendapatkan penerimaan dari utang pemegang saham sebesar 1,5 miliar rupiah. Sebelumnya yang sudah saya bahas juga mengenai utang pemegang saham. Lalu untuk saldo kas dan bank awalnya yaitu 1,4 miliar, maka saldo kas dan bank akhir periode atau tahun berjalannya yaitu sebesar 4,5 miliar. Dari 3 miliar ditambah 1,4 miliar, maka total kasnya jadi 4,5 miliar. Oleh karena itu, kas dan banknya yang sebelum saya bahas juga itu mengalami peningkatan. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi. Nah, saya ambil laporan keuangannya ini di tahun 2023 disetahunkan untuk pendapatan dan laba bersihnya. Lalu ekuitasnya di sini dan total aset juga saya sudah menambahkan dari perolehan dana IPO. Oke, saya akan bahas satu persatu. Untuk total saham beredar sebanyak 1 miliar 6 juta lembar saham. Untuk pendapatannya 23,1 miliar, labanya 978 juta. Total asetnya apabila harga IPO-nya di harga 90, maka total asetnya 72 miliar. Lalu apabila nanti harga IPO-nya di harga 100, maka total asetnya 76 miliar. Total liabilitasnya sebesar 21,3 miliar rupiah. Ekuitasnya apabila nanti harga IPO di harga 90, maka ekuitasnya 50,7 miliar. Lalu apabila nanti harga IPO-nya di harga 100, maka ekuitasnya sebesar 54,7 miliar. Market cap-nya apabila harga IPO di harga 90 sebesar 90,5 miliar. Lalu apabila nanti harga IPO di harga 100, maka market cap-nya sebesar 100,6 miliar. Market cap itu dari harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Lalu untuk book value-nya ini apabila harga IPO di harga 90, maka book value-nya 50,4. Lalu apabila harga IPO di harga 100, maka book value-nya 54,4. Untuk EPS-nya apabila di harga 90, EPS-nya sebesar 0,97. Lalu apabila di harga 100, EPS-nya sama 0,97. Lalu untuk PBVR-nya, ini membandingkan antara harga sahamnya dengan book value. Harga sahamnya 90, book value-nya 50,4, maka PBVR-nya 1,78 kali. Lalu apabila di harga 100 dan book value-nya 54,4, maka PBVR-nya 1,83 kali. PER-nya ini membandingkan antara harga saham dengan EPS. Harga sahamnya 90, EPS-nya 0,97, maka PER-nya 92 kali.
Lalu apabila nanti di harga 100 dan EPS 0,97 maka PRS 103 kali. Lalu untuk ROE-nya apabila di harga 90 1,92%, apabila di harga 100 1,78%. Lalu NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Pendapatannya 23 miliar, labanya 978 juta, maka net profit marginnya 4,2%. Untuk DER-nya, ini perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Ekuitasnya 50 miliar, liabilitasnya 21 miliar, maka DER-nya 42%. Apabila di harga 100, maka DER-nya 38%. Selanjutnya saya akan membahas underwriter. Underwriter AEGS adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH. Sebelumnya ada saham yang sudah kami bahas juga yaitu RSCH. Masuk dalam papan pengembangan, ini tidak ada arah. Openingnya 26%, walaupun closingnya itu 13%. Tapi bagi sobat cuan yang ikut dalam atau biasa ikut trading IPO, sebisa mungkin pasti udah TP gitu ya untuk saham RSCH ini. Kita sudah dikasih openingnya ini 26%. Lalu untuk papan akselerasi terakhir ada LMAX. Nah sayangnya openingnya itu 0%, tidak ada kenaikan. Bahkan setelah itu langsung dibawa ARB. Meskipun tidak lama setelah ARB itu dibawa naik sampai ARA. ARA-nya yaitu sebanyak 1 kali. Nah, lalu untuk akselerasi lainnya itu ada SOL sampai 4 kali ARB. Meskipun openingnya ini ada hijau ya sebesar 1,8%. Tapi itu tidak lama langsung dibawa ARB sampai berjilid-jilid. Nah, maka dari itu dari historical ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan apakah ingin mengikuti saham AEGS ini atau enggak. Karena berdasarkan historical terakhir semenjak 2022 ini sahamnya openingnya tidak ada yang arah. Ada yang bahkan sampai merah minus 9% yaitu Maxi. Apalagi untuk saham akselerasi karena AEGS masuk saham akselerasi. Ini menurut saya masih belum ada hal yang positif gitu ya untuk berdasarkan data historical yang dibawakan oleh PT Sinhan Sekuritas Indonesia ini. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Kesimpulan mengenai rencana IPO berdasarkan prospektus. AEGS secara bisnis masih punya ruang bertumbuh, terlebih industri spare part tidak ada matinya untuk saat ini. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih perseroan. Hanya saja industri spare part banyak saingannya. AEGS secara penggunaan dana IPO tidak terlalu spesial, masih dalam kategori wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sebagian dana untuk belanja modal. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik terlalu besar, yaitu sebanyak 4 juta lot, dengan persentase publik juga terlalu besar, yaitu 39%. Rawan adanya tekanan jual saat opening market. 4. Terdapat waran 4:1 dan lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. 5. AEGS akan masuk dalam papan akselerasi. 6. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 3/5. Lalu untuk laporan keuangannya. 1. AEGS saat ini memiliki neraca yang bagus, memiliki total aset yang tidak terlalu kecil untuk perusahaan akselerasi, dan liabilitas tidak terlalu besar meskipun terdapat utang berbunga bank dan utang dari pemegang saham. Sehingga ekuitas yang dimiliki lebih besar daripada liabilitasnya. Terlebih nantinya AEGS akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 40 miliar rupiah dari IPO. 2. Untuk laporan laba rugi AEGS mampu menumbuhkan pendapatan dan laba bersih tiap tahunnya. Dengan adanya IPO ini dan rencana ekspansi, diharapkan AEGS dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas, AEGS sudah bagus, arus kas operasionalnya sudah positif dibandingkan tahun lalu yang masih negatif. Kemudian untuk arus kas investasi juga bagus, nilai negatif dikarenakan ada pembelian aset tetap. Lalu terakhir pendanaannya masih wajar dikarenakan perseroan mendapatkan kegiatan pendanaan dari utang pemegang saham untuk memperkuat likuiditas perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Lalu untuk valuasi PBV AEGS masih dalam kategori wajar untuk saham IPO.
Sayangnya pairnya masih kemahalan, namun dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, potensi AEGS dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya. Untuk ringkasan valuasi, saya kasih nilai 4/5. Lalu untuk underwriter, AEGS menunjuk PT Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AHA. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh AHA sangat bervariatif saat opening market dari pertama. Akan tetapi berdasarkan historical saham-saham terakhir yang dibawakan, opening market bisa langsung ARB lalu diangkat kembali sampai ARAT, terlebih AEGS masuk dalam papan akselerasi. Hal inilah yang jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan, strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO AEGS ini. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut atau skip IPO ini dikarenakan jumlah saham yang beredar di publik terlalu banyak dan masuk papan akselerasi. Jadi saya lebih baik menghindari resiko, karena menghindari resiko juga bagian dari cuan. Disclaimer on dulu, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan money management Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini. Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi. Sumber data didapatkan dari prospektus AEGS. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang ditampilkan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan referensi apakah Sobat Cuan mau mengikuti IPO AEGS ini atau tidak. Sampai jumpa di cerita saham selanjutnya. See you, bye-bye.